Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk rekan-rekan yang sedang melihat tutorial di video kali ini. Untuk kali ini, aku akan jelaskan terkait cara penggunaan produk dan juga produk ekstra ya. Bagaimana cara settingnya, bagaimana cara penggunaan di kasirnya, dan seperti apa nanti laporan akhirnya. Seperti itu. Nah, jadi di sini aku udah buat contoh kasus ya Pak ya. Kita buat produknya mie Aceh dengan ekstra itu ada jenis gorengnya berarti kan, jenis mie, jenis sajian aku bisa bilang. Terus kemudian ada jenis rasa gitu ya, atau misalnya varian pedas gitu ya. Aku bisa bilang ini varian sajian misalnya. Terus kemudian untuk ekstranya di sini berarti aku bisa bilang add-on add-on tambahan gitu ya. Atau enggak misalnya tambahan opsi tambahan add-on ya. Gitu. Terus nanti juga akan ada produk dengan nama minuman Jempa. Ekstranya berarti di sini jenis sajian. Jadi di sini aku sebutnya jenis sajian aja. Terus kemudian untuk ekstranya ini opsi less sugar namanya. Terus kemudian ada ekstra opsi less ice. Ya, seperti itu. Nah, jadi di Majo ada dua sistem. Yang sekarang sedang aku buka ini dashboard berbasis website ya. Loginnya pakai email dan password. Terus kemudian untuk aplikasi yang kedua ini berbasis apps namanya Majo POS ya, seperti itu. Nah, sekarang kita buat produknya di dashboard ya, Pak ya. Jadi dashboard kita masuk ke bagian produk, terus kemudian pilih produk. Kita masukkan terlebih dahulu untuk produk yang ingin ditambahkan. Bisa satu persatu dengan klik bagian tambah produk atau mau impor juga sudah bisa. Nah, produk. Ini nama produknya mie Aceh. Ya, aku biar khas namanya mie Aceh Jempa ya. Si Jempa. Sini misalkan aku langsung pakaiin foto aja. Oke. Nah, di sini langsung aku masukkan untuk gambarnya juga sekalian supaya lebih mudah ya. Oke, ada proses crop di sini. Simpan. Oke, terus kemudian kategorinya masukkan kemana untuk pengelompokan kategorinya. Terus kemudian modifikasi nggak perlu. Yang diisi selanjutnya adalah di bagian satuan. Ini kita pilih porsi ya. Terus di sini SKU-nya untuk kode ya, kodenya apa? Kode menunya gitu ya. Misalkan aku makanan seperti ini, aku asumsikan untuk mie Aceh Jempa ini harganya di 25.000 gitu ya. Nah, ini aku sudah buat satu produk. Aku simpan. Terus kemudian aku buat lagi untuk minumannya nih. Minuman Jempa. Tuh. Terus kemudian masukkan kategorinya, aku masukkan ke bagian minuman. Terus kemudian aku masukkan ini per satuannya per gelas gitu ya. Ini SKU-nya harus dimasukkan, harga jualnya misal di 15.000 gitu. Nah, ini simpan dulu. Jadi di sini kita sudah mempunyai dua menu, mie Aceh dan juga minuman Jempa. Gitu ya. Nah, terus kemudian setelah kita membuat produknya, kita buat si ekstranya nih. Gitu ya. Ekstranya masuk ke bagian produk, terus kemudian pilih produk ekstra.
Nah, di sini kita tambahkan ekstranya. Itu ekstra yang pertama adalah dari jenis sajian. Dan kita masukkan di sini jenis sajian berarti produk ekstranya. Sifatnya ini wajib diisi gitu ataupun opsional silahkan gitu. Nah, ini aku buat karena di opsional aja gitu. Terus kemudian pilihnya kan salah satu aja gitu. Nah, terus kemudian tambah produk subs ekstra. Ini untuk pilih ekstra, pilihnya salah satu ya, karena di case-nya ini pilihnya salah satu, nggak bisa dua-duanya, karena nggak mungkin udah digoreng terus ditumis, udah tumis terus rebus gitu, karena nggak mungkin pilihnya dua, pasti pilihnya salah satu ya, gitu. Kecuali ekstra untuk add-on yang lebih dari satu, gitu. Nah, terus kemudian dari jenis sajian kita masukkan nih, untuk sajiannya berarti ada goreng, terus kemudian ada tumis, terus kemudian ada rebus gitu ya. Nah, di sini juga ada penambahan nih harga jual. Barangkali kalau misalkan rebus nambah harga jualnya jadi 2.000 tambahannya gitu. Kalau misalkan tumis jadi 5.000 tambahannya. Nah, itu bisa ya. Gitu. Jadi nanti akan bertambah dari harga menu utama gitu. Nah, tapi di sini case-nya tidak ada perubahan harga, jadi akan aku buat kosong untuk harga jualnya. Seperti itu. Kemudian simpan. Jenis sajian ekstranya sudah, terus kemudian kita yang kedua buat untuk varian pedas ya. Varian pedas opsional, pilihnya salah satu aja, terus kemudian kita masukin pedas dan tidak pedas. Itu, kita simpan. Terus kemudian kita masukkan opsi add-on lainnya nih, ada tanpa sayur, tanpa kacang, ekstra cabai ya, gitu. Nah, ini bisa terserah sih kalau untuk nama produk ekstranya ya, yang kiranya memudahkan untuk kasir aja. Opsi add-on lainnya misalnya. Ini opsional, terus kemudian ini bisa pilih beberapa mungkin, karena mungkin kalau udah tanpa sayur, tanpa kacang juga, terus dengan ekstra cabai gitu ya. Jadi pilihnya beberapa kalau untuk kayak seperti ini. Ada maksimal pilih ekstra nggak? Kalau nggak ada di offin aja gitu. Kalau ada maksimal kita onin terus maksimal berapa ekstranya seperti itu. Terus kemudian tambah produk subs ekstranya, kita masukin ini berarti di sini tanpa sayur nih ya. Notnya. Terus kemudian notnya ada lagi tanpa kacang. Gitu. Terus ada lagi untuk ekstra cabai. Seperti ini ada 3, kita simpan. Gitu. Kita sudah berhasil buat 3 ekstra untuk menu makanan. Terus kemudian untuk menu uh, minuman jempanya ya, kita buat ekstra yang sekalian juga di sini. Gitu. Jadi namanya jenis mungkin jadi supaya beda, ini jenis sajiannya namanya jenis sajian minuman gitu ya. Jenis sajian minuman opsional, pilih salah satu. Di sini ada yang panas dan dingin. Gitu. Jenis sajian tadi yang jenis sajian aja kita masukin jenis sajian makanan ya. Ya terpisah atau enggak jenis sajian mie misalnya. Nah, gini. Oke, terus kemudian di sini ada opsi less sugar dan less ice. Boleh mau dipisahkan ekstranya atau mau digabungkan juga bisa ya. Kalau untuk opsinya memang ini kan tidak ada pilihan lainnya ya gitu. Hanya less sugar dan less ice gitu. Jadi kita bisa masukkan mungkin dengan nama kategori gula gitu ya. Kategori gula dan ice gitu. Nah, ini pilihnya opsional. Terus kemudian bisa pilih beberapa gitu. Terus ekstranya kita tambahkan di sini less ice ataupun less sugar. Nah, ya. Kemudian kita simpan. Nah, kita juga sudah berhasil untuk membuat ekstra ataupun pilihan dari minuman ya. Nah, sekarang produk ekstra yang sudah ada, kemudian kita akan masukkan ke dalam produknya gitu. Nah, produknya kita pilih dulu produk apa yang mau ditambahkan ekstranya. Dengan contoh kasus di sini kita masukkan si mie Aceh Jempa. Kita klik ubah, terus kemudian kita langsung masuk ke bagian ekstra. Nah, di sini ekstranya di on kan.
kemudian kita tambah ekstranya apa gitu ya. Nah, tadi untuk yang mie Aceh Jempa ini ada dari jenis sajian ya. Jadi kita masukkan jenis sajian mie gitu kan. Di sini sudah ada untuk kategori pilihannya. Terus kemudian ada untuk ekstra varian pedas namanya. Nah, muncul nih opsinya nanti pada 113. Sama yang terakhir untuk opsi add-on lainnya namanya. Nah, muncul juga untuk 3 opsinya. Ini kita simpan. Oke, simpan lagi terus lanjutkan. Terus kita juga atur untuk yang minumannya nih, minuman Jempa. Minuman Jempa. Nah, kita pilih klik produknya, terus kemudian klik ubah. Kemudian kita sama seperti tadi, kita masuk ke bagian ekstra, diaktifkan terlebih dahulu. Tambah ekstra untuk pilihannya apa aja, ada jenis sajian ya, dan juga les itu ya. Nah, jenis sajiannya minuman, opsinya panas atau dingin, dan juga ada opsi apa tadi, jenis opsi les ice ya. Ice, kategori gula dan ice gitu. Muncul juga opsinya dua ini. Sekarang kita simpan. Jadi ini sudah tergabung nih antara produk dengan produk pilihan ataupun produk ekstra ya. Dia ada keterangannya ekstra seperti ini. Gitu. Nah, terus kemudian kita sekarang cek ke aplikasi kasir. Nah, di sini untuk minuman sudah ada, minuman Jempa. Untuk makanan sudah ada mie Aceh Jempa ya. Nah, terus kemudian kita simulasikan sekarang orderannya nih gitu supaya nanti bisa lihat laporan akhir akan jadi seperti apa gitu ya. Selesaikan dulu. Nah, yang pertama misalkan kita beli mie Acehnya dua, misalnya dua yang direbus gitu ya. Dia akan langsung otomatis dua. Terus kemudian opsi lainnya di bawahnya ini pedas atau tidak gitu ya. Yang dua pedas misalnya. Terus kemudian ada add-on lainnya nggak gitu. Oke, saya ekstra cabai deh gitu. Terus tanpa sayur dua-duanya gitu. Atau mau tanpa kacang juga. Nah, pilih bisa seperti ini pengaplikasiannya. Ini kita simpan. Nah, terus kemudian ada lagi yang satu ini maunya tumis gitu. Terus kemudian tidak pedas gitu. Terus yang ini tanpa kacang dan tanpa sayur gitu. Nah, jadi nanti akan muncul nih gitu. Notnya nih bahwasannya dia pesan mie Aceh Jempanya tumis, tidak pedas, tanpa sayur dan tanpa kacang. Gitu. Ya. Terus kemudian minumannya misalnya. Minuman Jempanya karena ini berarti ada di 3 orang nih, 3 tamu gitu ya. Pesannya yang 2 dingin misalnya dengan less ice gitu. Terus kemudian yang satu itu panas dengan less sugar dan juga less ice gitu. Karena pilih beberapa ya untuk yang ini ya. Gitu. Kalau ada hanya pilih salah satu ada keterangan hanya bisa pilih satu gitu. Terus kita simpan. Ini penjualannya. Jadi detailnya langsung terlihat Pak di sini Pak ya. Tuh. Terus kita bayarkan contohnya dengan uang pas non tunai dan yang lain silahkan ya. Gitu. Contoh pakai ini. Aku proses bayar. Nah, selesai dengan kembalian 30.000. Nah, pelaporannya gimana? Pelaporan nanti bisa dilihat pada dashboard. Terus kemudian kalau mau lihat dari berapa banyak produk mie Aceh yang terjual, berapa banyak minuman Jempa yang terjual, bisa melihat dari bagian laporan produk. Terus kemudian ke penjualan produk. Nah, ini tinggal dipilih secara hari ini. Gitu. Sebetulnya kalau dari dashboard juga bisa terlihat ya kalau dari laporan penjualan yang di dashboard ini nih di sini. Cuman memang nanti akan tercampur dengan produk lainnya gitu, akan banyak. Jadi akan lebih mudah kalau langsung ke bagian penjualan produk. Langsung dibintangin aja kalau memang ini akan sering dilihat nanti dipantau sama Pak Dodi ataupun Mas Fazlinya gitu. Scroll ke bawah nanti di sini bisa lihat mie Aceh Jempa yang terjual ada 3, minumannya juga ada 3 gitu ya.
seperti ini gitu. Nah, terus kalau melihat minuman dingin, minuman panas, terus kemudian mungkin mau ada berapa banyak yang pedas, berapa banyak yang digoreng, berapa yang tumis ya. Nah, itu kita bisa lihat dari bagian penjualan subs ekstra. Nah, di subs ekstra ini kita bisa melihat jenis yang dipilih gitu ya. Oh, ternyata ada opsi ekstra cabai nih, ada 2 jumlahnya. Terus jenis sajian minuman yang dingin ada 2 gitu ya. Tuh, terus kemudian jenis sajian minuman yang panas ada 1. Terus ternyata yang penggunaan less ice ada 3, penggunaan less sugar ada 1 kayak gitu ya. Varian pedas dan yang lainnya. Ini bisa dibanyakin juga kalau misalkan dibutuhkan langsung tanpa harus pindah page. Tanpa sayur, tumis gitu ya, atau tidak pedas gitu ya. Ini bisa di detailkan. Kalau ekstranya ini untuk si judulnya nih. Gitu, si judul dari ekstranya ini gitu. Nah, seperti ini. Berapa banyak orang yang pakai opsi add-on lainnya? Berapa banyak yang pakai opsi kategori gula and ice? Berapa banyak yang pakai kategori varian pedas? Gitu. Jenis sajian mie ada berapa banyak yang order dari situ kayak gitu. Jadi kalau mau lihat detail di dalamnya itu adanya di subs ekstra ya. Seperti itu. Ini bisa di tracking juga, nggak cuma harian, mau mingguan, mau bulanan, tinggal ditarik aja. Itu untuk periodenya ya. Seperti itu, Mas Fazli dan Pak Dodi gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab pelan-pelan, coba dipelajari, silahkan di-trialkan, silahkan disimulasikan gitu. Aku sudah kirim juga terkait akun demo starternya supaya bisa simulasi di akun demo aku. Seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan tidak ada kesalahan ataupun kata-kata yang salah dari Habibi. Silahkan dipelajari kembali ya, Pak Dodi dan Mas Fazli. Terima kasih, selamat siang.